ini baru lagi dingin ya teman-teman. Ya gue saya papi katanya balik dari pabrik jadi teman-teman ini biar pada hangat nih bisa ke depan biar lebih berdekatan. Boleh berdekatan sama teman-temannya, nanti juga kenalan ya sama teman-teman karena di kiri depan belakangnya biar pulang dari sini kita tambah teman baru gitu. Iya ya benar. Betul. Oke, sampai dulu teman-teman yang di luar pada masuk dalam, kita pesan dulu ya. Aku Nela, community manager dari Gloser kedua yang baru. Di sini lah tempat Gloser kedua yang baru ya. Kalau saya teman-teman baru pada dengar, mungkin ada yang baru pada dengar, kita bisa gitu apa? Oh, oke. Oke, baru pada dengar. Nanti kita bakal kalau misalnya punya manajer, kita bakal kenalan dengan Gloser kedua. Saya lihat dulu kondisinya gimana. Kita masih pada tunggu. Jadi untuk perkenalan sedikit ya, Gloser kedua itu adalah startup ekosistem builder teman-teman. Dimana kita di sini nggak hanya menyediakan program, nggak hanya menyediakan acara, kita juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk startup itu berkembang. Ada connection, ada networking, ada working space. Jadi teman-teman yang baru mau memulai startup bisa banget reach ke kita untuk kita diskusi apa next step-nya buat mengembangkan startup gitu. Dan akhirnya dari sini sudah ada partner Bapak Indra dari Jamaica Service dan juga dari startup dan nanti bakal jadi moderator. Hari ini kita bakal ada 3 produk startup showcase. Itu ada dari Liberty, dari Dinas Kingdom dan juga dari Show. Nah, kita lihat dulu. Oke, kita udah ada di sini. Sekarang pertama yang bakal sharing tentang produknya ada Mas Alif dari Liberty. Nanti Mas Alif akan menceritakan apa itu Liberty dan juga apa itu produknya. Teman-teman yang nanti mau tanya lebih lanjut, kan agak singkat ya untuk presentasi produknya. Nanti mau tanya lebih lanjut bisa langsung menemui Mas Alif di booth-nya sebelah sana. Ada tulisannya Liberty. Waktu di depan silakan Mas. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti cuaca agak dingin, tapi semua kita di sini tetap hangat gitu ya suasananya. Perkenalkan lagi, aku Arif dari Energi. Available in renewable energy through small hydropower station. Jadi kami pada intinya jika memang teman-teman belum tahu gitu ya, dia tuh kami semacam PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi kenapa sih ide ini tuh muncul gitu ya? Tentunya ini semua berawal dari kesenangan kita semua gitu ya, tentang kita terbarukan gitu ya. Tapi realnya tuh apa sih gitu? Kita mau ngomong dari terbarukan, tapi realnya apa gitu kan? Nah, jadi ini juga menjadi driving force gitu ya buat kita untuk menjadikan startup ini gitu ya. Tim bisa next. Nah, jadi problemnya kita angkat dan real gitu ya, salah satunya itu dari industri kecil gitu ya, atau UKM, di mana ada salah satu tambang udang di Bekasi untuk Pak Iksan, di mana di tambang udang itu kan menggunakan aerator ya, jadi aerator itu untuk mensuplai oksigen di tambang udangnya. Jika aerator ini mati, hanya dalam jangka waktu yang singkat gitu ya, dan nggak ketahuan, itu bisa menyebabkan oksigen turun dan udangnya mati gitu ya, dan harus panen seketika itu juga. Dan ini tuh merupakan masalah yang masih belum diselesaikan gitu ya di beberapa tambang, dan ini menjadi masalah di mana tingginya listrik juga ini menjadi problem buat mereka sekitar 13% dari ongkos produksi seperti itu. Nah, jika kita lihat energi terbarukan apa sih gitu yang cocok gitu ya buat kita gitu. Nah, jika memang di subtropis itu seperti solar panel atau angin itu oke gitu, karena memang daerahnya potensinya gede. Tapi kalau kita di khatulistiwa seperti apa sih gitu kan, kita panas dan hujan gitu ya. Jadi jika kita pakai panas hujan, ternyata hujan juga mendung gitu kan. Terus di mana gitu kan? Dan ternyata coba kita tarik lagi gitu di khatulistiwa itu negara lagi gitu. Salah satunya itu Brazil. Nah, di Brazil itu mereka udah penggunaan energi terbarukan itu kayak 47% dibandingkan kita cuma 12% ya.
Jadi ini yang apa ya, menjadi masalah gitu buat kita. Kenapa sih kok mereka bisa sebesar itu sesama negara katulistiwa tapi kita nggak bisa gitu. Nah, ternyata salah satu masalahnya juga adalah biaya ya. Memang tidak bisa dipungkiri biaya yang tadi kita barukan ini mahal. Jadi makanya orang-orang kesulitan untuk beralih seperti itu. Next. Nah, jika kita berbicara misalkan PLTA ya, ini salah satu problemnya juga. Di mana saat pembangunannya mereka ini membuka lahan, kemudian semacam apa ya, memampas tanah gitu ya, jadi longsor seperti itu. Dan ini terjadi di PLTA Batam tahun 2008. Nah, di belasan orang di timbul gitu ya. Next. Oke, jadi solusinya adalah kami gitu ya. Jadi kenapa kami? Jadi UKM itu bisa mendapatkan atau menikmati energi yang terjangkau, bersih dan stabil gitu, 24 jam 7 hari setiap hari gitu. Dengan tanpa biaya dibuka melalui mikrohidro power plant yang dapat dipasang di berbagai kondisi air. Nah, ini merupakan beberapa poin-poin dari kami di mana novotinya itu yang tadi kami bisa menggunakan hidropower di berbagai kondisi air gitu ya, karena headnya kecil. Jadi yang kalau develop ini adalah mikrohidro dengan head yang kecil gitu. Jadi tidak perlu ketinggian yang besar seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dilihat lagi adalah secara bisnis baik cicilan tanah ataupun pembayaran listrik per bulan ini bisa dijangkau oleh UKM ataupun masyarakat gitu. Jadi nggak perlu biaya besar di awal untuk memasang gitu. Next aja. Nah, ini merupakan salah satu testing kami gitu ya, dengan kami di mana untuk 1 kilowatt itu bisa mensuplai 1 rumah gitu ya. Dan ini tuh scalable gitu. Ini kan 1 kilowatt berjalan kalau dia 1 kilowatt. Jadi secara produk itu sudah proven. Jadi ini bisa scalable sampai 100 kilowatt gitu. Jadi satu rumah ini pun normal gitu ya. Jadi ada kulkasnya, ada TV-nya. Jadi energi terbarukan itu bisa kok dari energi pilihan kita gitu. Dan next. Ini contohnya. Jadi sudah simpel aja. Air ini nanti mengalir, kemudian nanti menggerakkan turbin gitu. Dari turbin itu nanti menggerakkan generator yang ada di situ. Dari generator nanti tinggal dialirkan ke kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Next. Ini proses pembangunan kami. Salah satunya juga kerjasama dengan salah satu startup ya di ITB. Next. Ini spesifikasinya, jadi kami ini range-nya butuh ya itu ketinggian airnya, potensi airnya dari alat sampai ke bawah itu 3 sampai 8 meter gitu. Dan itu cukup ditemui di berbagai kondisi air gitu. Jadi kita nggak perlu kayak ngebendung sungai dulu gitu kan. Kebanyakan ngebendung sungai itu bisa memberikan dampak yang negatif gitu ya buat aliran-airnya gitu di kondisi satu-satu airnya seperti itu. Jadi kami tuh tidak membendung tapi hanya membelokkan airnya ke pinggir, kemudian kami bangun turbinnya, setelah itu airnya dikembalikan lagi ke sungai seperti itu. Next. Nah, ini skema bisnisnya di mana tadi jadi sumber dananya di mana sih gitu, bisa dari berbagai investor di mana salah satu itu perusahaan yang memiliki dana CSR gitu ya, seperti itu, atau yang dari dana-dana yang NGO untuk mendanai, kemudian kami pasang dananya dan nanti di UKM atau di misalkan di desa itu mereka bisa membayar cicilan harga atau listriknya per bulan seperti itu. Jadi tanpa biaya awal buat mereka begitu. Oke, next. Ini PLC-nya. Next. Jadi kita bisa berorder dalam waktu 4 tahun mungkin ya gitu. Oke, next. Oke, ini merupakan roadmap gitu ya. Jadi kami akan memasang dalam 1 tahun ini di nomor Maisan dulu secara parameternya, kemudian nanti akan di sekarang dan misalnya. Next. Ini merupakan tim saya Arif dari Dinas Raya dan rekan saya dari Teknikal Power. Oke. Ini mungkin bisa dilihat ya.
yang kami angkat adalah undang gitu. Karena mereka bilang kalau hujan gede, listrik mereka itu bisa mati dan nggak ketahuan. Jadi kan itu cuma semenit kurang lagi nyala lagi. Tapi air mata itu udah mati. Jadi mati terus air matanya. Kan nggak ketahuan. Jadi oksigen itu tiba-tiba udangnya juga kurang oksigen nanti mati juga. Kayak gitu. Ini contoh rumahnya gitu kan, turbin air open flow, titiknya vakum. Ini sekarang kalau dari skala kecil sampai ke skala besar, 3 desa pun masih bisa kita provide saja. Oke, next. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Thank you Mas Arif. Nanti teman-teman yang ada pertanyaan nih sama Mas Arif, diingat-ingat Mas Arif, diingat-ingat ke Mas startupnya, nanti bisa langsung visit ke booknya buat tanya-tanya lebih lanjut ya Mas ya. Thank you so much Mas Arif. Oke, sekarang aku mulai di sini siapa yang suka makan daging? Oke, kolesterolnya harganya bisa dicek ya teman-teman ya. Nah, ini modern problem butuh modern solution ya. Jadi di sini ada teman-teman dari Meatless Kingdom. Gimana sih kita makan daging tapi nggak nambah kalori, sehat dan meatless. Oke, selanjutnya boleh tepuk tangan buat teman kita dari Meatless Kingdom. Halo semuanya, selamat sore. Dari mana aja? Dari semua? Oke, ada di Surabaya? Ada dari kota lain? Oke, orang Indonesia? Bisa satu? Oke, selamat sore sekali lagi teman-teman semuanya. Nama saya Rita, saya dari Meatless Kingdom. Nah, tadi bilang intronya Mbak Amela tinggi banget. Jadi apa sih Meatless Kingdom? Boleh next mas. Jadi Meatless Kingdom itu adalah perusahaan yang fokus untuk mengembangkan fokus untuk mengembangkan berbagai macam bahan pangan, tapi dari basis yang nah, basis yang dalam ini ada dua aspek. Nah, betul di sini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada banyak bahan pangan nabati, ada jamur, kedelai, kacang-kacangan, dan juga kami ada bumbu. Nah, produk-produk ini semuanya kemudian diolah supaya menghasilkan produk yang sama rasanya seperti daging, bentuk, tekstur, rasa, semua sama. Bedanya ini lebih rendah kolesterol, lebih rendah lemak, lebih rendah kalori seperti itu. Nah, produk ini juga kita punya teknologi sterilisasi khusus yang mana dia tahan selama 12 bulan. Jadi kalau teman-teman makan daging biasa, mereka hanya tahan suhu frozen. Nah, kita sterilisasi supaya produk ini juga tahan suhu ruang selama 12 bulan. Teknologi sterilisasi yang khusus seperti itu. Next. Nah, Meatless Kingdom juga dinobatkan sebagai salah satu dari 500 perusahaan paling inovatif secara global pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023, which is tahun ini, kami menang sebagai juara satu produk development se-Asia Pasifik dalam acara Scale Up Challenge. Dan kami di 2021 itu jadi product innovation of the year pada online e-virtual garden. Jadi Meatless Kingdom juga sudah punya partner rekomnya sendiri di nasional maupun international. Next. Nah, ini produk line-up dari Meatless Kingdom. Ada dengan BB, terus kemudian ada Limanis Asap dan semuanya produk Indonesia. Dan saat ini kami lagi fokus ke karya rasa Asia. Kalau rasa Indonesia dulu, perlahan kita akan masuk ke karya rasa Asia. Which yang kemudian terlalu itu adalah Limanis Asap.
yang dalam kawasan itu disesuaikan untuk Singapura dan China serta Malaysia. Next. Nah, ini adalah distribution map dari produknya itu sendiri dan dia sudah jadi produk ini sudah tersebar di 300 retailers all over Indonesia. Terus kemudian juga ada kita ekspor area yaitu Singapura, Hong Kong dan Netherlands dan ya kita udah ada partnership dengan beberapa perusahaan yang cukup besar. Mungkin kalau tahu AirAsia, Four Points-nya Bandung yang di sini, terus ada Benz Carlton dan beberapa supermarket lainnya seperti itu. Next. Ya, ini produk B2B, produk B2C-nya yang tadi kita sebutkan dan frozen ini juga dijual ke beberapa partner B2B seperti Four Points Bandung, Four Points yang di Jalan Bandung juga salah satu klien kami. Next. Nah, secara bisnis, secara competitive advantage dari bisnis maupun produk, bisnis kami itu cukup agile, jadi mudah sekali beradaptasi dan sangat tinggi inovasinya karena dia bisa develop produk dengan cepat sampai 1 tahun kan kami bisa develop produk bisa sampai 3 sampai 5, tapi memang nggak semuanya launching langsung. Launching itu tergantung market penetration-nya. Dan kemudian nextnya juga karena kami produknya ready to eat, jadi produknya itu sangat mudah untuk didistribusikan. Kalau teman-teman tahu produk frozen itu kan paling kita bisa kirim dari Jawa Bali lah, pakai parcel dari satu brand. Nah, tapi kalau misalnya produknya ready to eat, dia akan mudah untuk didistribusikan di luar Jawa dan Bali. Jadi bisa masuk ke Sumatera, ke Kalimantan, Papua, dan kemudian ke luar negeri. Itu alasannya produk yang tersebut bisa sampai ekspor karena dia masuk ke seluruh ruang. Dan kami juga salah satunya adalah mungkin salah satu pionir dari halal plant-based food di Indonesia maupun Asia, karena di Asia nggak sembarangan plant-based food itu bisa dapat sertifikasi halal. Dan kita sudah dapat sertifikasi halal untuk semua produknya. Nah, dari hasil sustainability hitungan kami, kalau kita replace plant-based meat kita, regular meat kita dengan meatless meat produk, itu 1 kilonya akan bisa saving 88 water less, dan ini produce CO2 yang lebih kecil 80% dan bisa dialihkan ke 2-3%. Nah, prosesnya kayak gimana sih? Jadi prosesnya adalah karena dari shiitake dan soy kita olah dari mixing teknologinya kami, kemudian menjadikan produk plant-based meat yang ini frozen. Nextnya lagi baru kita olah jadi produk berbagai pasar. Itulah alasannya kenapa kita sering punya banyak pasar, ada bentuk, gede, rendang, karena dari base yang sama, which is red meat dan tanda kutip, kita olah jadi berbagai macam olahan red meat lainnya. Next. Nah, selain dari Sweden, sebenarnya kami sudah punya yang sebelumnya yaitu mushroom. Dia fokusnya di snacks. Kalau kita human makanan yang agak berat, mushroom itu makanan ringan, jadi dia terbuat dari jamur dan rumput laut seperti itu. Next. Dan tadi license yang saya bilang, jadi kita sebelum sudah punya sertifikasi dari WHO halal sama BRT. Next. Nah, kami suka ada beberapa exhibition activity dari yang skalanya kecil sampai skalanya internasional. Salah satunya yang internasional paling besar itu di Salad Food dan FHI di Food Hotel Indonesia 2022. Next. Dan sekian dari saya. Thank you semuanya semuanya. Thank you Mbak Meta. Oke, teman-teman yang penasaran dengan produknya atau pengen nyobain produknya, ini ada boothnya di sebelah sana ya teman-teman. Nanti bisa dilihat Mbak Meta juga bakal ada ya Mbak ya. Nanti boleh dicoba, dan buat aku yang udah coba emang enak sih guys. Untuk yang emang bukan vegetarian itu enak juga gitu. Apalagi yang buat vegetarian di sini kan agak sulit ya di Indonesia nyarinya, dan itu bisa jadi alternatif yang oke. Oke, selanjutnya aku lihat di sini ada beberapa orang yang berkacamata. Pasti banyak yang ya berkacamata. Siapa yang pakai nomor? Banyak juga kan?
Nasho, ada salah satu yang bakal share tentang teknologi nano mereka yang buat pembersih kacamata dan pembersih permukaan lainnya. Akan dijelaskan lebih jelas oleh salah satu. Silakan. Boleh kasih teman-temannya, teman-teman. Oke, udah gini tuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya salah satu dari Nasho. Your Disruptor Engineering Solution. Next. Nah, jadi di tahun 2018 teman saya Felicia selalu sibuk dia pernah kecelakaan pas hujan gara-gara kacamatanya mundur. Kacamatanya mundur, terus juga penglihatannya menjadi jelek, sehingga akhirnya dia terjatuh dari motor, dia terluka dan juga motornya terluka. Next. Nah, faktanya memang kalau misalnya lagi hujan itu meningkatkan resiko 8 kali lipat lebih besar jika kita berkendara pada saat kecelakaan. Nah, salah satu masalah utamanya ya karena masalah penglihatan ini, terutama akibat umur. Next. Selain masalah tadi, ternyata banyak juga loh untuk kita yang kacamata ini terganggu gitu dan mundur. Misalnya kayak komputer ya, seorang komputer orang yang ada sebenarnya kinerjanya itu, mereka kan dipercaya masker juga dan juga pakai kacamata ya, kacamatanya nggak mampu. Terus juga rasa nggak sih pas kita makan bakso, kadang kita harus sampai lepas kacamata gitu lah. Ya, lepas kacamatanya terus dilap lagi, nah terus kita pasang lagi. Itu ganggu sekali. Nah, sekarang kita punya solusinya. Kita bawa Nasho Vista Anti yang bisa ngilangin nyamuk dalam 1 detik, juga untuk bisa ngilangin nyamuk dan juga membunuh bakteri pada lensa kacamata. Kita pakai nanoteknologi. Jadi nanoteknologi ini dia mungkin ukuran nanopolar, hingga ukurannya 1:1 miliar, yang kecil banget, sehingga bisa masuk ke sela-sela permukaan kacamata itu. Jadi bisa membuating dengan lebih jernih, terus juga dengan waktu yang lumayan lama. Next. Nah, kalau bisa dibandingkan toko timbang kita itu ngasih fitur yang lengkap. Jadi mungkin udah saya sebutin dalam satu produk aja itu udah bisa 3 fitur dengan harga yang terjangkau. Next. Saat ini selain yang pembersih kacamata, kita juga punya 2 produk lainnya, dan itu adalah yaitu sejenis disinfektan khusus untuk air, bisa buat kayak teri, terus juga menghilangkan pembentuk, serta juga bisa membunuh. Dan juga kita ada yang namanya Nasho Anti-Mold Coating. Itu coating buat itu, jadi kayak mencegah pertumbuhan jamur serta lumut pada permitor, bisa tahan jadinya sampai 30 hari. Ini kayak di daerah lubang kan pastinya kayak barang-barang kita tuh gampang jamuran gitu, terutama kayak lemari gitu. Kita kebetulan punya produk ini yang bisa mesin burung itu. Next. Dengan adanya Nasho, kita tuh bisa menghemat kos untuk bersih-bersih sampai 70%. Karena apa? Kita jarang bersihin. Terus juga lebih efisien secara waktu. Ya, yang misalnya teman-teman harus buka kacamata, terus dilap itu tiap jam gitu. Nah, kita bersihin kacamata aja bisa sampai 2 hari sekali aja udah cukup gitu. Terus juga kayak mungkin yang jamur tadi nih, kayak mungkin case-nya juga di waktu kita atau mungkin itu dia yang awalnya bersihin jamur harus dalam sekali seminggu, sekarang dalam 1 bulan sekali aja udah cukup gitu. Jadi cukup efisien kan, dan juga kita menggunakan formulasi yang aman gitu. Next. Terus juga kenapa harus Nasho sih yang jadi daripada pabrik ngomong di sini karena kita udah mengambil tes ITB, terus juga paten kita udah keren juga, dan juga kita menerapkan sustainable development proses gitu dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta proses produksi yang tentunya lebih hemat energi dan sebagainya. Dan juga kita udah berpartner dengan lembaga riset baik nasional maupun internasional. Next. Nah, saat ini udah ada 30.000 orang loh yang pakai Nasho. Jadi dari mungkin dari toko-toko partner kita itu repeat sampai 60%. Terus juga kita mendapatkan level kepuasan pelanggan hingga 4,5
4,9/5. Nah, saat ini untuk yang di sini kita jualan di Shopee, Alfamart, terus juga ada Tokopedia Official. Nanti bisa dicek aja teman-teman Nasya Official kalau misalnya mau ngepoin produk-produknya Nasya. Terus sekarang juga udah ada di 200 lebih lokal artikel partner, baik yang premium maupun yang masih kecil. Terus juga ada 10 lebih specialty store kayak misalnya Victoria Outlet juga. Terus juga untuk partner B2B kita menyediakan jasa customize formulasi produk. Itu kayak misalnya tadi yang buku Kevin itu yang buat timnya. Terus juga ada satu days, ada yang YCL. Jadi emang fokusnya itu untuk produk lensa, produk hospitality, sama sekarang ada juga produk untuk baby. Next. Nah, Nasya itu berkomitmen gitu terus mengembangkan produk maupun bisnisnya. Soalnya kami bercita-cita nih untuk menjadi produk self-cleaning customer goods nomor 1 di Indonesia. Amin ya, semoga bisa terwujud ke depannya. Itu adalah founder-foundernya Nasya. Kita sendiri kita udah berkomitmen untuk membangun bisnis ini sejak kuliah ya. Dan juga sekarang kebetulan yang jadi CEO-nya juga sampai ngambil S3 itu untuk membuat risetnya ke depannya. Dan juga kita didukung oleh banyak advisor yang ahli. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita bisa berkolaborasi ke depan. Nasya, small thing for bigger future. Thank you Salsa. Nah, ini teman-teman yang pakai kacamata, terus udah gitu pakai helm itu bisa kepoin produknya Nasya ya teman-teman. Dicoba-coba dulu, dan bisa dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja ke boothnya Nasya ada di sebelah sana ya. Ada produknya di sebelah sana tuh di depan Madi. Jadi nanti bisa langsung tanya-tanya. Oke, nah di sini pastinya udah gak sabar ya untuk next seksi kita dan juga main sessionnya kita. Kita bakal sharing-sharing dengan workshop dari teman-teman Kansa sama kakak yang udah ada di belakang. Aku lihat ada yang sudah dari tadi standby gitu. Oke, boleh untuk moderator kita ini nanti akan dipandu oleh Kang Indra Cahyadi dari Jabal University. Silakan Kang Indra. Thank you Nella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Jawabannya belum kedengeran. Selamat sore teman-teman semuanya. Tetap semangat ya walaupun hujan ya. Asik. Nah, di sesi kali ini kita memasuki sesi diskusi panel. Sebelumnya teman-teman perkenalkan dulu saya Indra dari Jabar Digital Service. Teman-teman tahu waktu kesini datangnya dari selatan, mungkin teman-teman akan lewat Gedung Sate. Itu salah satu itu kantor kita di sana di Gedung Sate di Jabar Comment Center. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat juga gitu ya kayak gimana comment center di Jawa Barat, teman-teman boleh banget kunjungi di sana. Tapi harus mengajukannya secara komunitas dan melalui aplikasi Sapa Warga. Nah, di sini di diskusi panel ini aku nggak akan sendiri nih teman-teman. Di sini akan ditemani sama 3 orang luar biasa yang udah standby juga dari belakang. Ada Kang Theo Genardi Putra dari ADI Bandung. Silakan Kang Theo, mungkin boleh langsung bergabung. Sehat Kang Theo. Selain itu juga ada Kang Raymona Fauzi Andresa dari Dengan Senang Hati. Kang Raymond, silakan. Dan yang terakhir ada Kang Irfan Fahri Muhammad dari Bakasa. Silakan Irfan. Oke. Ini udah berkumpul teman-teman dari ada yang UI UX, tapi dulu saingan juga ya Kang. Sekarang UI
Oh sekarang di UX. Aku tapi pengen nanya dulu nih teman-teman yang ada di sini. Banyak kan apa nih, desainer atau apa? Ada Desainer, fotografer, ada terus desainer. videografer. Keren, keren, keren. Di sini aku mau memperkenalkan dulu mungkin ya satu-satu para panelis yang hadir di depan. Yang pertama, jadi sebelum kita mulai ngomongin diskusiin apa, kan kita kenalan dulu nih. Yang pertama di sini ada Raymond ya, aku pengen mulai dari Raymond dulu. Yang Raymond itu panggilnya apa Raymond? Nama aslinya Raymond. Cuman biasa kalau di aku dipanggilnya Mona. Yes. Oh, Kang Mona. Mona. Pak Mona. Siap. Pak Mona ini dulunya di Telkom University D3 Informatika Manajemennya. Ya. Dan pernah mengikuti juga bootcamp QIS Sudah Quicks di S Bandung, desain service UI UX design. Beliau juga dulunya ini pernah sebagai programmer justru. Sebenarnya from M ya. Oh iya betul. Ini beda sih, ini malah backend kan? Yang kalian Ya ini aku sorry ya mas ya, ini saya dulu aku di sini banyak bercanda. Kenapa? Karena DSA sendiri juga, aku sekarang jadi DSA gitu ya. Di DSA sendiri pun dibentuk DSA itu serve and happiness. Jadi kalau kita kita jadi ngapain aja dengan senang hati ya Pak ya. Di sini ada Andrews. Belum. Oke, boleh lanjut. Oh tadi itu gambar zodiak ya Scorpio ya, dan daerahnya di Bali ada. Selamat nyampe ke sini. alhamdulillah capek bukan punya sekarang. Oke, siap. Beliau ini dulunya ternyata front end developer pas Tomnex dan Nine Capital tahun 2016 sampai 2017. Kemudian baru masuk ke UI UX designer tahun 2018. Di Salam Sohib Indonesia, lanjut di DSA sampai sekarang sambil freelance juga ya. Oke, ini kalau lihat karya-karya ini boleh di next, keren banget dari sini. Boleh di next lagi yang narasi coba. Pernah ngisi yang Playfest ya? Iya. Waktu itu kayaknya waktu pandemi bukan ya? Ini masih bisa kita Final, boleh dilanjutin lagi. Nah ini ya. Nanti mungkin akan cerita lebih lanjut dari sesi berikutnya. Kang Theo ini beliau asli Bandung Pak. Kang Theo. Coba lagi. Kang Theo ini asli Bandung. ya. Asli Bandung. Oke, siap. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kang Mona. Boleh Mungkin aku mau tidak mau ingat soalnya. Oke, siap. Boleh lanjut, saya nih baru Kang Theo nih. Kang Theo sebagai ketua dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia ya, di chapter Bandung. Boleh diceritakan kan tentang asli Bandung juga ya? Asli Bandung dari Cibenying Kidul. Boleh di next lagi? Nah, beliau juga merupakan alumni dari DKV Intenas. S1 di DKV Intenas, S2 juga di situ. Kemudian pernah juga ini ya mengikuti Bandung Visual Town. Keren. Dan di work experience-nya boleh next. Beliau merupakan ini juga ya asisten dosen di ITENAS dan juga pengajar videografi.
manajer biografi, terus asisten sutradara juga, CEO juga, desainer di Brilliant Studio, dan juga brand owner Funi. Itu apa tuh? Itu makanan. Oh, makanan, boleh sih. Jadi biar nanti saya terus lagi. Oh, siap. Boleh nanti diceritain lah ya. Siap. Thank you, boleh kasih tepuk tangannya buat Kang Teo. Di sini juga udah ada ini teman aku ketemu di Seribu Startup, ada Kang Irfan Fahri. Halo Kang Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Irfan ini kalau saya tenas juga ya. Ya, tadi kelasnya kan Reuni ya di sini. Kemudian ini aku meramal aja ya. Kang Irfan itu udah lama juga di dunia UMKM. Jurusannya juga sama ya di kafe. Ya, Di kafe. Oke. Dan sekarang beliau merupakan CEO dari Parakarsa. Kebetulan saya juga Parakarsa. Kita bangun Parakarsa benar-benar di waktu di Seribu Startup dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Nah, kita pengen tahu nih apa ya hubungan pengalamannya teman-teman yang ada di depan ini dengan judul diskusi yang kita angkat di sore hari ini gitu ya, yaitu redesign, elaborasi, adaptasi fungsi, peran, dan peluang desainer grafis di digital kreatif ekonomi. Nah, redesign, elaborasi berarti ada apa nih dengan desain? Apa yang perlu di redesign gitu? Kalau itu kan pengulangan ya, itu Kang Irfan boleh. Oke, makasih Kak Indra. Makasih ya udah hadir ya, walaupun tadi hujan lebat ya, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu. Jadi hari ini tuh temanya bisa elaborasi dimana saat ini kan dunia sudah cepat berubah ya, khususnya dunia digital. Sedangkan desain grafis juga salah satu profesi mungkin sebenarnya profesi yang ada yang bilang terancam juga ya dengan adanya disrupsi digital. Salah satunya mungkin AI yang mungkin belakangan kita sekarang sedikit AI juga gitu ya. Karena ada keresahan itu, terus ada juga desain grafis sekarang jadi desainer nilai UX gitu kan. Kok ada yang berubah juga gitu. Makanya di sini kita akan membahas lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia desain grafis gitu ya. Awalnya saya kena desain grafis tapi sekarang bikin startup gitu ya. Jadi makin banyak juga kan gitu ya. Dalam artian saya belajar bisnis lagi di lapangan gitu. Makanya kita ingin meredesign apakah desain grafis ini masih relevan gitu ya. Dan kita elaborasikan ke dalam bentuk nyata yang akan dilakukan ke depannya. Tentunya dari prediksi ramalan-ramalan narasumber kita. Oke, menarik banget. Jadi kita pengen lihat nih sebetulnya nanti hubungannya apa ya desainer grafis dengan dunia digital yang sekarang udah mulai kayaknya jadi desainer aja perlu plus apa gitu ya. UI UX plus apa gitu ya, programmer plus apa gitu ya. Nah, kita pengen lihat nih dari ceritanya Kang Teo dan Kang Mona. Mungkin yang pertama akan ada pembahasan dulu ya dari Kang Teo ya. Boleh silakan Kang Teo. Oke. Sebelum itu tadi seperti bahas juga ngomongin soal graphic design, ngomongin soal digital, ngomongin soal AI. Tapi jadi di sini aku mencoba untuk sedikit menyampaikan sebenarnya graphic design itu akarnya dari mana sih sampai akhirnya kita bisa tarik garis lurus sebenarnya apakah kita harus melakukan apa sesuatu nih untuk merespon dari digital ini. Tapi tadi aku dapat informasi juga dari sama Kang juga, ada informasi juga kalau misalnya diskusi ini kita agak sedikit sulit, tapi mungkin aku mau izin juga penyampaiannya sedikit santai ini biar khusyuk kita juga. Oke, karena mungkin ada insight juga dari Kang juga, saya juga dibahas soal ini. Nah, sebelum masuk ke bahasan, aku pengen nanya dulu di sini, bagi di sini teman-teman yang ada latar belakang graphic design, serius nggak kalau misalnya kalian merasa terancam gitu ya? Kalau misalnya merasa terancam boleh tes ya? Oke,
apakah kita harus terancam atau enggak, sebenarnya mungkin kita bisa tarik dari dulu sebenarnya graphic design itu sebetulnya next aja nih kan. Jadi sebenarnya apa sih desain grafis? Tadi yang teman-teman mahasiswa dari sebelah sini, aku pengen sebelum aku menjelaskan, aku pengen ada salah satu kayaknya yang menyampaikan graphic design itu apa? Boleh? Oke. Yang nunjukin temannya boleh dong? Ya, boleh. Iya, boleh. Apa boleh? Beli aja biar kami nggak. Kurang lebih sebenarnya desain itu kan bahasan sering pelajar grafis itu kan berarti kurang lebih sesuatu yang dari segi visual kan dibuat dari bentuk digital. Jadi desain grafis itu bentuk perancang tapi medianya digital untuk produk visual gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi pasti juga sesuai dengan purpose dengan konsep yang ada sebelum perancang hasilnya dan juga untuk tujuan jelas untuk grafis gitu. Kalau oke, thank you. Mungkin boleh di next dulu. Sebenarnya tadi ada hal yang tadi sampaikan, gimana sebenarnya desain grafis itu terdiri dari dua kata, terdiri dari kata-katanya dulu, ada desainer sama grafis. Dimana kalau kita lihat desainer itu adalah perancang dan grafis itu adalah visual. So sebenarnya desain grafis itu adalah seorang perancang yang memang medium merancangnya itu adalah visual untuk tujuan tertentu. Dan ngomongin soal visual, sebenarnya apakah visual itu terbatas dari gambar sendiri aja? Apakah kita bikin poster? Apakah kita harus bikin logo? Apakah harus bikin apa? Boleh di next. Sebenarnya grafis itu banyak. Definisi dari grafis itu adalah apapun yang kita lihat itu adalah grafis. So kalau misalnya di sini ada graphic designer yang akhirnya jadi motion grapher, yang akhirnya jadi mainnya di video art itu yang memang fokusnya ke asal itu esensinya adalah perancangan komunikasi visual. Itu masih masuk dalam ranah graphic design sebenarnya. Jadi kita nggak terbatas harus ngomongin soal gambar itu dia aja. Dan dalam perancang karya visual itu apa sih yang harus diperhatiin? Itu harus ada goalsnya, ada audiensnya itu siapa, kita ngomong sama siapa. Kita nggak mungkin ngomongin soal, misalnya kita ada tulisan font ayo main gitu ya, dan kita mau sampaikan itu yang satu ke anak-anak mental health, dan satunya lagi anak-anak kecil gitu ya. Dan fontnya kita samain, nggak mungkin bisa, kecuali kalau anak kecil mental health gitu. Nah, tapi kita harus validasi data juga. Terus kita lihat juga lingkungannya seperti apa. Apakah sebenarnya kita cukup etis untuk menyampaikan visual itu dan segala macam. Itu yang akhirnya kita perhatiin. So, nah sehingga hal kayak gini itu akan terjadi. Kita lihat di sini ada contoh tulisan juga cancer gitu ya. Bahagia sekali. Mungkin di sini ada akhirnya punya double meaning. Hal-hal double meaning ini harus dihindari sebagai graphic design. Next lagi. Nah, kayak gini juga di sini ada satu testimoni. Anak aku agak sedikit takut melihat alat peraga dari cara berbicara ini. Nah, aku nggak tahu kenapa dia bisa takut. Mungkin karena visualisasi yang terlalu detail dan segala macam. Kita bisa next lagi. Nah, ini juga ngomongin soal production, di mana mungkin sebenarnya desainnya oke, tapi dia nggak perhatikan nanti kalau kita diskusi bakal ribet. Oke, next lagi. So, sebenarnya kita lihat ini adalah hal-hal yang akan harus diperhatikan sebagai desainer dan sebuah perancang. Kita nggak cuma ngomongin soal visual, kita ngomongin soal gambar, tapi kita ngomongin soal teknisnya juga, kita ngomongin soal aplikasian juga gitu. Dan inilah yang akhirnya membedakan mana desainer dan mana seniman. Di mana seniman dia dituntut untuk bisa memperlihatkan sebuah estetika yang sangat menarik dan bisa mencurahkan hatinya dengan baik di dalam sebuah karyanya, dan memang menyampaikan sesuatu juga, tapi di desain menyampaikan sesuatunya dengan teknik komunikasi, dimana akhirnya bisa dibilang desain itu adalah anak dari seni dan teknik yang akhirnya lahir pun jadi desainer. Nah, terus akhirnya di saat ini kita kalau merancang visual bisa dibilang gampang. Di sini teman-teman udah ada yang coba Photoshop AI misalnya, yang kita tinggal tulis-tulis dan segala macam dan lain-lain. Sebenarnya tulisnya juga nggak tinggal, tulisnya juga harus tinggal juga. Nah, kita praktiknya juga harus detail. Tapi untuk merancang kayak gini mungkin kita biasanya takes time untuk membuat ini, tapi kita jadi akan lebih cepat. Apakah sesuatu hal ini akhirnya terancam atau enggak gitu? Coba lihat. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatiin, di mana kalau misalnya kita lihat tadi, kalau misalnya
ternyata graphic design itu nggak ngomong soal estetika doang, ternyata graphic design itu ngomong soal gimana caranya kita komunikasi, gimana caranya efektif itu informasi yang kita sampaikan. Kan kalau misalnya kita melihat AI untuk membantu kita dalam menghasilkan visual, kalau misalnya ada tools-tools tambahan, sebenarnya itu adalah sebuah tools yang bisa jadi penunjang kita dalam merancang visual. Karena ada satu hal yang akhirnya tidak bisa didapatkan oleh AI, tapi bisa disampaikan bersama desain. Itu apa? Value dari mana? Oke, AI semakin lama semakin pintar karena semakin lama semakin banyak yang input. Tapi kita punya perasaan untuk bisa mendesain sebuah karya yang akhirnya punya feels kita lagi. Sehingga gimana caranya kita bisa kolaborasi aja sama AI dan macam-macam. Jadi apa sih sebenarnya kita harus paham? Jadi bagaimana desain data seharusnya seperti itu? Jadi untuk menghasilkan value yang baik kita sebetulnya harus bisa berempati. Jadi bisa dibilang bahwa hal desain terbaik itu sebetulnya memikirkan orang lain, karena memang kita kebiasaan untuk desain suatu hal buat orang lain. Jadi bisa dibilang kalau misalnya penyakit itu untuk teman-teman yang desainer bisa aku suka bilang kalau penyakit desainer itu adalah kita sering mikirin orang itu lupa mikirin diri sendiri gitu ya, itu penyakit desainer banget. Terus saya mikirin orang. Tapi emang ini adalah sebuah pekerjaan dari kita nih. Coba next lagi. Dan sebenarnya desainer itu harus grow dan harus ada fulfill future demands gitu. Untuk kita melihat ke depannya ada apa. Kita tahu tahun depan ada apa, tahun lagi ada apa, tahun depan ada apa. Kita harus menyesuaikan. Kita bukan sebuah ilmu baru yang dididik terus gitu. Next. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di mana sesuatu hal yang dikatakan baik dan sesuatu hal yang dikatakan estetik dalam tanda petik visualnya. Terus kita bisa ngomong soal kita nggak memahami titik kanannya. Ada misalnya kayak menurut desainer itu sendiri visualnya oke, ya udah berarti kliennya harus suka. Kalau kliennya nggak suka berarti kliennya nggak ngerti desainnya nggak gitu. Sepintar-pintarnya desainer ngerti desain sebenarnya yang paling ngerti soal perusahaan kliennya adalah klien itu sendiri. Jadi bisa kolaborasi, diskusi, itu ada sesuatu hal yang harusnya dilakukan. Ini ada beberapa hal yang akhirnya nanti sebagai asosiasi mikirkan. Coba next. Karena sebenarnya apa yang harus kita buat adalah desain cepat guna. Cepat guna itu yang punya value, bukan ngomong soal bagus visual, tapi harus yang dipakai lagi. Jadi karena estetika itu perspektif, ada yang bilang visual ini bagus, ada yang bilang visual ini jelek. Gak ada 100%, gak ada satu karya yang 100% semua orang bilang itu bagus. Gak ada satu karya yang 100% semua orang bilang itu jelek. Gak ada kayak gitu. Jadi sebenarnya estetika itu perspektif, jadi kita gak bisa titik kumpulnya sana. Nah, ya tadi, jadi semakin berempati kita, akhirnya semakin bagus karya kita. Dan kalau semakin kita sering bikin karya, itu semakin empati. Kuncinya dari situ selain kita jaga desain lagi. Nah, jadi sebenarnya gimana sih caranya harus didatang mengasah kemampuan agar kita bisa survive di digital ini. Next lagi. Nah, ini ada satu kata dari rekan di juga Mas Devi dari Morpotik di mana dia bilang ya, gimana caranya kita bisa menuntut teman-teman desain dan menuntut kreatif kalau misalnya kita cuma ngajak dia untuk lihat layar doang. Kita nggak bisa kreatif kalau kita lihat referensinya cuma di Pinterest, di Pinterest, di manapun itu. Tapi kita harus mencoba untuk lihat di luar dari, makanya di luar dari kaki juga kan ada di video di satu dari studio. Di kantor aku membandingkan teman-teman semua di sini dalam seminggu nggak boleh seminggu masuk. Dia ada yang masuknya main. Kayak gitu karena di situ lah dia suka kali ini coba next. Jadi jangan lupa main. Kalau bagi teman-teman kuliah kalian jangan tunggu sampai sore. Tapi jangan lupa main. Jadi jangan sampai kalian fokusnya di satu titik itu aja. Terus buat teman-teman yang kerja, aku ngerti semuanya bisa ada kebutuhan dan segala itu termasuk aku sendiri. Tapi jangan lupa kita harus main juga. Kita diskusi sama orang baru, kita ngobrol, kita lihat banyak kayak dunia itu luas banget untuk kita cuma ada di situ. So kita harus bangun relasi, melihat sekitar, baca literatur, baca buku, apapun itu kita harus begitu. Dan karena untuk membangun kedudukan profesional desain di mata dunia dengan baik itu kita harus meninggikan juga sikap profesional dari setiap individunya gitu. Dan yang tadi yang disebut itu adalah salah satu sikap profesional di mana mau mencari referensi yang baik, mau coba untuk gali terus informasi, belajar itu cuma di kuliah doang, harus sering main di luar dan segala macam gitu. Karena itu yang sebenarnya dipakai. So kalau misalnya kita ngomong soal value design, ada teman-teman juga yang melakukan seperti ini kayak desain service, bukan desain gratis, gitu. Banyak yang melakukan campaign itu
Tapi pertanyaannya adalah konteks apakah ini adalah menjadi solusi coba next. Nah, ada yang tahu mobil ini apa? Ini adalah biasa kita ini adalah mobil sebenarnya ini tahun 2019, di mana dia itu adalah sebuah mobil memang akhirnya dari desain mobil zaman dulu jadi tahun 84, 86, 2090 gitu ya. Dan mobil ini adalah mobil yang tidak ada fitur yang canggih sama sekali, di mana semuanya di sana adalah analog, tempatnya sempit, terus ya dengan banyak hal yang memang fitur-fitur yang nggak ada di sana sebenarnya. Tapi dibuat harganya value sangat valuable sekali gitu. Dan orang-orang mau untuk jalan sana karena dia main emosional sekali prosesnya. Dimana dia melihat bahwa yang di sini kalian beli histori, yang di sini kalian beli desain, yang di sini kalian beli sesuatu hal yang ada di luar dari sisi fitur harga itu kita emosional. Maksudnya apa? Kenapa disambungin sama mobil ini dimana tadi aku bilang bisa gratis, bisa gratis. Maksudnya adalah sesuatu hal yang valuable itu gak pernah saya bahwa dia valuable. Ya kita buktiin aja kalau kita valuable. Jangan bilang kalau yang ini sebenarnya kita bisa menggunakan ini. Ini iPhone pertama yang ada namanya mau sampai masih next lagi. So di sini tadi bisa melakukan sesuatu hal juga dalam kesehariannya Agi itu adalah sebuah asosiasi yang fokusnya kalau di sebut sebenarnya kayak kita mencoba untuk menggrowth profesi graphic design. Jadi gimana caranya bisa dilakukan di industri yang butuh sama graphic design. Terus kita coba untuk melindungi para graphic design kalau misalnya ada pembelajaran, kalau misalnya ada sesuatu yang soal cipta dan segala macam kita beristikur, terus kita coba untuk melakukan sebuah sertifikasi profesi, kita coba sekarang lagi mengupayakan sertifikasi desain dan segala macam. Itu adalah sesuatu yang terus kita upayakan untuk dilakukan. So ini adalah yang terdiri dari banyak otak, termasuk yang barunya dari Makassar dan akan terus dibuat kayak salah satunya di Medan, Lampung dan segala macam itu next akan dibuat. Next lagi aja. Jadi tadi sebenarnya ini bisa dibuat sebagai pemajukan layar next lagi aja apa? Karena sebenarnya demand dari graphic design itu makin lama makin banyak. Jadi jangan lupa khawatir bicara soal makin lama makin kesini jadi makin lama makin gampang demandnya akan desain akan banyak tergoda. Karena desain itu ada sesuatu hal yang sangat praktis dan kita bisa masuk dalam banyak profesi. Sebenarnya semakin banyak profesi, semakin banyak bidang, semakin banyak itu juga sebenarnya pekerjaan desain. Karena makin lama desainer itu makin dibutuhkan di mana. Dan kita di sini untuk menjaga untuk agar kaidah desainer tetap oke. Gitu. Dan kita akan membuat sebuah komunitas biar teman-teman di sini bisa saling diskus dan gak terkumpul kayak tadi kan aku ajak kalian untuk main. Kita juga makasih video juga lagi. Yang memang kita akan targetin kalau desainer mahasiswa desainer yang lain, penerimaan jasa dan pemerintah untuk bisa saling diskusi satu sama lain. Next slide. Ini salah satu contoh apa yang akan dilakukan kita punya program yang aktif di mana kita kasih tahu value dari desainer. Untuk tadi kita bisa ngomongin soal value graphic design itu seperti apa sih. Ini adalah urut hari dari 60 sampai 69 di mana barunya ya mungkin menjaga konsistensi dari di Indonesia. Lagi kita coba untuk bikin sesuatu hal yang baru. Pada saat itu seperti itu kita mengajari desain dan PR dari Agi itu adalah selalu seperti ini. Tahun depan tolong ajak desainer yang baru untuk ikutan Agi. Jadi desainernya nggak gitu terus, desainernya akan selalu terus update dan kita selalu riset. Kita melakukan namanya satu desain. Di mana kita sekarang tahu mana desainer yang lagi freelance, mana desainer yang lagi in-house di non design, mana yang lagi desainer lagi di desain di studio desain. Biar kita tahu siapa aja sebenarnya kita ajak untuk nanti apa ini. Dan ini adalah beberapa contoh apa yang kita buat ya. Lagi aja apa. Dan ini ada tadi ada wilayah, ada apa segala macam itu ada program dari juga. Lagi, jadi sebenarnya adalah akhir pengen coba untuk komunikasikan jadi jembatan antara desainer dan yang penerima jasa baik itu government atau swasta atau desainer ke mahasiswanya agar bisa saling diskusi sebenarnya industri itu lagi ada apa. Oke, jadi ini adalah beberapa ya spesifik apa yang kita buat termasuk di baju next lagi. Ya, ini ada ini di sini di konser di Wali. Next lagi. Nah ini kita punya komunitas yang namanya Indonesia Friendly gitu ya. Teman-teman Indonesia Friendly juga kan di mana Indonesia Friendly itu adalah sebuah komunitas yang memang
mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa grafik desain di Kota Bandung biar saling diskusi satu sama lain. Karena aku yakin kurikulum dari kampus beda, bisa saling diskusi. Dan kita jembatani kayak pengen ngobrol sama praktisi, pengen ngobrol sama apa kita jembatani. Dan akhirnya kita coba memberikan saran kalau saling ngobrol. Thank you. Oke, pertanyaannya luar biasa jadi yang harus diambil ilmunya itu bukan cuma desainernya aja ya, tapi pemberi jasanya juga, pemerintahnya juga. Kalau nggak ada kemauan untuk tadi ubah desain logo, kayaknya sampai sekarang masih bendera-bendera. Oke, kalau bisa teman-teman main, nah kita kalau soal main-main, soal senang-senang sudah ada jagonya ini, ada dengan senang hati. Betul tidak, Mbak Eros? Pak Bos sudah datang, pas banget ya, emang sengaja. Oke, silakan mungkin langsung saya kasih ke Kang Mona. Oke, tadi udah kenalan ya. Saya sebagai UX designer di senang hati. Terus di sini sebenarnya saya sendiri juga bakal menjelaskan tentang proses, gimana caranya proses si UI UX ini itu fitting banget sama klien-klien UMKM atau klien yang menengah atas atau bahkan menengah. Jadi kita balik lagi tadi permasalahannya itu apa sih peran fungsi sebagai desainer di zaman sekarang gitu ya, jadi kalau menurut aku ya pada aku kayaknya di si desainer grafis ini nggak ada habisnya sampai kapanpun ini akan ada. Kenapa? Karena di UX pun sebenarnya itu bakal ada kayak bagian-bagian desain grafisnya juga, enggak semuanya tentang UX, kayak experience lah, interface lah. Tapi di kedua hal itu pasti ada yang namanya desain grafis juga, gimana caranya uang untuk kemudian ilustrasi penggunanya atau gimana caranya membuat estetik, itu pasti ada campur tangan di sini. Boleh di sini. Nah di sini kenapa sih kreatif konsep atau kreatif proses itu diperlukan banget atau dibutuhin banget? Boleh di pertama di sini bakal membuat kalian sebagai desain grafis itu bakal membuat desain kalian itu bakal memiliki karakter unik, bakal luar biasa banget. Terus kalian mungkin ya secara perspektifnya si klien, orang ini yang pernah desain hebat banget nih, karena dia udah membuat secara konsep, secara proses, dia punya sendiri dan punya value sendiri. Terus bakal meningkatin emotion juga, terus bakal nemuin beberapa solusi. Dan yang selanjutnya mungkin suatu saat nanti ketika kalian sering banget gitu kalau mendesain ada prosesnya atau membuat prosesnya bakal menemukan kayak yang sangat menarik. Pasti bakal ada aja gitu ya kayak atau lain gitu. Boleh deh. Oke, di sini kita di desa pasti tidak akan lepas dari hierarki UX gitu. Di mana sih UX itu pasti ada yang namanya fungsional, reliable, usable, gitu ya, atau accessible. Pasti kalian juga udah sering dengar hierarki UX gitu. Cuman di sini kita di desa sangat penting banget untuk estetik sama emotion. Kenapa? Itu sebenarnya poin yang sangat susah. Benar tadi ketemu saya ya, untuk si estetik itu cuma perspektif. Tapi gimana caranya mungkin sih ini bisa ada estetik sama emotion, boleh dilihat. Ini pengaruhnya itu bisa dari warna, dari garis, dari teks, dari shape. Ini bisa dibantu banget sama desain grafis gitu. Bisa banget. Boleh dilihat. Terus tadi aku mau membahas ya, juga si kreatif prosesnya di website ini sebenarnya cukup teknis juga, banyak pengaruhnya untuk diversifikasi atau yang lainnya. Cuma ini ada hubungan juga sih sama grafisnya. Nah, kita mengerjain seluruh proyek-proyek itu kayak gimana, itu pasti balik lagi ke klien.
ke user, itu entah itu dari problemnya, dari expectation-nya, dari trends-nya, atau bahkan dari goals-nya itu apa yang mau Oke, nah di sini gimana sih cara carinya gitu ya? Pertama kita juga sih kita bisa cari di background-nya si service tersebut, di background klien tersebut, terus main goals-nya seperti apa? Apakah si service tersebut atau dari UMKM tersebut punya fitur-fitur yang unik atau gimana? Terus misalkan produk tersebut atau service tersebut punya target audiens yang berbeda atau seperti apa gitu ya? Terus scope projectnya kayak gimana sih? Entah itu bisa di desktop, di mobile, di TV, di jam tangan, itu bisa saja. Terus kompetitornya siapa? Kita harus nanya juga gitu. Misalkan kayak ada service atau apa produk apa, tanyain aja kompetitornya siapa. Nanti kita sebagai expert bisa itu gimana biar si produk tersebut jadi unik. Terus tanyain reference, brandbook, setiap misalkan dari IAI kayak bisa nawarin gitu ya. Kalau misalkan nggak ada brandbook dari satu klien, ini bisa gratis bisa. Kalau misalkan nggak ada brandbook, kita nih bisa request branding. Terus green politis juga ada di si produk tersebut. Polisnya kayak gimana? Terus tuh misalkan modern, maskulin atau apa gitu ya. Terus ditanyain juga apakah punya sketsanya atau enggak. Boleh ini. Di sini aku suka banget sama si David Lynch. It has a like fish. If you want to catch the little fish, you can stay in shallow water. But if you want to catch the big fish, you have to go deeper. Jadi tanya aja terus sampai dalam gitu. Kalau misalnya kalian nanya biasa-biasa aja gitu ya, kayak gitu di desain grafis atau di UI UX, pasti outputnya bakal ya gitu-gitu aja gitu. Boleh di next. Terus gimana sih prosesnya? Kalau misalkan dari DSA itu tuh ngejelasinnya kayak pertama mood board. Di sini teman-teman pasti ada yang tahu ya, kalau desain grafis itu ada mood board atau teman-teman ada yang belum tahu mood board juga? Ya, boleh. Oke, di sini aku bakal ngejelasin dulu. Jadi si mood board itu kayak sekumpulan. Nah itu hasil akhir dari sebuah produk itu kayak gimana. Jadi ini sebatas referensi aja yang dikumpulin gitu ya. Nah ini gimana aku cari apa aktif konsepnya gitu ya. Dulu palette, animation, jadi image, typography, iconografi dan yang lain-lain. Ini itu bakal muncul ketika finding yang kita dapatkan dari klien atau dari user itu udah terkumpul gitu. Boleh next. Oke, ini contoh dari Project X. Di sini sebenarnya lebih ke metaverse. Di sini virtual worlds juga. Dan konsepnya di sini tuh pertama bisa pohon, terus tanaman lah gitu ya, tanaman, terus jualan, terus advertising, promoting, sama socialize gitu bisa chatting juga. Boleh next. Nah ini contoh moodboard. Contoh misalkan tadi yang di Project X, si moodboardnya itu keinginan usernya itu lebih modern, terus lebih high surface, lebih lights, lebih terang, lebih neon gitu. Terus di next, ini referensinya kalian bisa cari semua di sini gitu ya. Nggak hanya Google, nggak hanya Dribble, Behance, bahkan kalian foto-foto juga gitu ya, itu bisa menjadi referensi gitu. Bahkan dari film pun itu bisa jadi referensi. Boleh di next. Ini kalau palet bakal menggunakan emotion juga gitu ya bagi produknya. Nah di sini tuh saya sendiri dapat dari finding atau insight terkait itu sendiri gitu, untuk apa, kenapa warna biru, warna hijau, merah kuning dan yang lain-lain. Boleh di sini referensinya juga ada color, chroma, bahkan fotografi, tadi film juga bisa. Kalian tinggal screenshot aja, tapi hanya di sini. Next. Terus typography di sini juga sangat penting banget.
dari produk itu sendiri. Kalian bisa tahu nih, misalkan si yang tadi metaverse jangan terlalu banyak teks yang gede-gede, misalkan pengen lights karena kalau misalkan jadi komen sama warna yang menyala, yang memang gitu biar nggak terlalu black ini nggak mau dibaca gitu. Makanya teksnya si itunya ada yang lights. Oke, ini referensinya iPhone rilis di Bandung, Agung kita ada live gitu ya, iPhone rilis di Bandung ada namanya Mas Gugong dari toko live atau dari lainnya itu bisa cek Google Phone, Pandang, Swiss Type Race gitu, itu mah banyak boleh next. Nah di sini sebenarnya di sini lebih teknis sih di 3D gitu ya, karena kenapa di sini kita konsepnya itu polling enggak spot dibikin apa ya kayak patah-patah gitu, karena di sini bakal berpengaruh ke performance juga, karena tadi ya ada apa, kita balik lagi ke hierarki tadi ada usable, fungsional, terus reliable yang kayak gitu. Ini sangat mempengaruhi secara teknis biar gimana caranya si performance dalam produk tersebut mudah dipakai gitu. Boleh next. Kalau referensi ini banyak banget juga, bisa dari game, YouTube, film, atau edukasi itu sendiri. Di next. Oke, nah yang terakhir adalah visual approach. Di sini pendekatan visualnya, keuntungan di sini adalah kasih tahu klien turunan-turunan yang kita tadi buat, kita bentuk dalam pecahan seperti ini gitu. Entah itu 3D-nya bakal kayak gimana, button-nya kayak gimana, formnya kayak gimana, atau kalau misalnya desain grafis gitu ya, ketika barangnya hampir jadi itu pasti kan juga dilihatin secara mukanya kayak gimana gitu. Boleh next. Nah, tips ada programmer di sini atau UX juga? Programmer kan? Buat UX programmer juga. Oke, kalau misalkan kalian udah desain grafis atau UX, ini tips dan bukan tips dari aku sih, ini tips aja ceritain developer kalian. Ya, karena developer pasti ngomong nih kalau misalkan nggak ada form ini gimana ini cara kerjanya, bentuknya kayak gimana, ukurannya gimana gitu. Makanya ceritain developer. Boleh next. Jadi yang selanjutnya, nah ini hasil akhir yang kita bikin dari pemilihan karakter, terus ada apa namanya, ada tanam pohon, terus di sini ada FAQ-nya, ada chat-nya, ada jual beli, bahkan ada unpacking juga gitu. Boleh next. Oke, nah di sini mungkin di sini desain grafis juga bisa apa ya, bisa eksplor lebih jauh, jadi nggak cuma apa fokus di visual kayak printing atau apapun itu, sebenarnya di UX juga bisa gabung gitu, bisa collab bareng tentang itu dari motion, terus bikin shape gerak-gerak kayak gimana itu banyak banget gitu bisa gabung gitu. Boleh next. Nah di sini ini dari aku aja ya soal gitu Homo sapiens gitu ya. Homo sapiens di sini tuh manusia Westman gitu ya. Si Homo sapiens ini tuh manusia modern pada zaman dulu gitu ya, pintar banget, tapi si pintar itu kayak individual gitu lah. Tapi itu bukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang sebenarnya itu adalah sekumpulan orang-orang yang tadi itu yang sekarang gitu ya, desainer, UMKM, UI UX, developer menjadi satu kesatuan, berkumpul jadi satu dengan visi yang sama. Maka dari itu di next ini bakal ganti jadi Homo collaboration gitu. Oke, luar biasa. Teman dengan Homo collaboration-nya manusia kolaborasi. Jangan kemana-mana. Oke, tadi kita udah banyak review dan nanti ada ternyata di UI UX juga sangat ini ya berperan gitu
resource baru lah buat teman-teman. Jadi bisa melakukan redesign elaborasi ya gitu. Jadi teman-teman bisa terhubung dengan desain yang sekarang gitu ya, desain yang melakukan itu aja. Tadi katakan Theo juga dan yang lain, sehingga referensinya banyak gitu. Nah terus kira-kira apa sih nanti kaitannya dengan digital kreatif ekonomi ekosistem terutama di Bandung atau di Jawa Barat gitu ya. Kalau tadi kita lihat ternyata desainer aja kalau nggak ada asosiasi yang ngasih literasi gitu ya ke teman-teman pemerintah segala macam bisa jadi gitu aja. Terus kalau misalnya kita kebanyakan kerja di satu tempat dan sebagainya itu juga jadi ya monoton gitu kan, nggak membangun ekonomi gitu ya nantinya. Mungkin boleh dijelasin kalau dari sudut pandangnya teman-teman dari Kang Irfan dulu ya mungkin. Silakan. Oke, teman-teman, kalau saya kan jadi nomor sini seniornya gitu. Sebenarnya kalau dari sisi desain grafis, saya jadi 1% lah gitu di angkatan ya. Jadi gue bangga gitu ya. Tapi pengen desain gitu gimana ya? Jadi akhirnya saya coba sedikit berelaborasi. Tadinya saya sebenarnya terinspirasi sama Kang Theo gitu ya, sama Kang Yudi Monco gitu, terus dari teman-teman dari Mas, terus ternyata punya bisnis startup, bisnis studio design gitu ya. Tapi saya punya kapasitas yang sama gitu ya, atau privilege yang sama, tapi akhirnya saya sedikit berhalusinasi gitu ya. Bisa nggak ya desain itu marketnya nggak agensi, itu korporasi gitu ya. Jadi kalau dari Kang Theo banyak yang ingin gitu ya, kalau katakan gimana harus kolaborasi, kalau saya desain itu ada marketnya gitu ya. Jadi ada usernya kan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya usernya sebanyak apa gitu? Ternyata yang semua kita dengar itu sebenarnya ada desain gitu. Nah, tapi ada satu kelompok yang dapat desain, tapi yang kerja itu bukan desainer. Dan itu yang memberikannya pemerintah gitu ya. Itu adalah UMKM. Jadi saya pernah cerita ya teman-teman, kenapa sih di next nanti dari saya saya pernah jadi peserta UMKM karena ingin bercerita ingin jadi usaha gitu ya. Ternyata pas masuk dunia UMKM banyak UMKM yang dapat fasilitas kemasan salah satunya itu didapat bukan dari desainer yang kerjainnya. Usut ternyata itu memang masalah pemerintah aja ya di dalamnya. Ternyata ada sekelompok mereka yang punya tim yang bukan desainer aja gitu. Tapi saya di situ sebagai peserta UMKM, sebagai master desainer juga. Jadi kayak Tahu ya. padahal ada lagi gitu ya, padahal ada studio desain yang lain, kok pemerintah ke yang bukan desainer. Jadi akhirnya, aduh gimana caranya UMKM ini bisa dibantu gitu. Karena saya juga pengen usaha, saya juga butuh desain. Kebetulan karena desain jadi benar akhirnya ada keperluan. Tapi malah jadi UMKM sih gitu. Nah kebetulan jadi next gitu ya. Nah akhirnya saya tuh desain grafis yang jadi pendamping UMKM. Alhamdulillah udah sertifikasi BNSP. Tapi BNSP bukan yang itu. Ini pendamping desain, saya pendamping UMKM. BNSP itu sertifikat profesinya aja. Tapi secara peran itu kayak community karya-karyanya di dalam studi desain gitu ya. Kita harus tahu kebutuhannya klien sama kebutuhannya komponennya gitu ya. Nah tapi sini saya lebih fokus ke kliennya karena dalam UMKM itu sebenarnya banyak banget problemnya gitu ya. Makanya saya akhirnya mencoba mencari tahu apa sih yang bisa kita tawarkan desain itu bisa dibantu sama mereka. Kenapa? Karena teman-teman pemerintah bisa menganggarkan sebenarnya jasa desain logo masuk ke anggaran pemerintah bisa gitu. Tapi kan itu agak sulit ya birokrasi itu yang kita ingin sampaikan gitu ya. Daripada kita menawarkan desain, mending kita ajarin desain gitu.
desain grafis gitu untuk ngedesain barang. Paham nggak maksudnya? Maksudnya saya ngomongin proses, saya ngomongin proses segala macam, karena mulai juga ngomong proses. Tapi semua prosesnya kerja sama desainer. Pernah nggak prosesnya kerja sama klien? Gitu. Pernah nggak kira-kira kasus yang bikin kerja klien, yang menganalisis klien? Nah, kita mengajak UMKM untuk jadi desainer juga, tapi nggak sampai harus jadi bikin logo, tapi bagaimana mendeliver tadi apa mungkin istilahnya sekarang mood-moodnya gitu ya, segala macamnya ke dalam perangkat kita gitu. Sehingga communication itu tidak kelompok, itu kan kalau di mahasiswa ya ada anak copywriter, ada apa gitu kan. Tapi ini UMKM juga harus belajar proses desain, sehingga akhirnya sebutnya pendampingan communication di mana UMKM-nya kita latih dulu untuk bisa mengikuti proses desain. Karena kan ini kan kata Bu siapa ya S3 itu profesor besar ya Orang profesor. Profesor ada seorang profesor ya yang S3 di Inggris itu. Ya itu makanya kita sebagai mahasiswa, apalagi desainer grafis harus edukasi klien. Saya berpikir dan juga sekarang nggak bisa ini. Benar ya, terus tahun kita desain kan, tapi di dalam lapangannya kita harus edukasi kayak kerja dua kali dong gitu ya. Gimana kalau kita dibayar untuk edukasi gitu? Itu maksudnya para karyawan. Jadi kita tuh bagaimana mereka mau diedukasi, tapi bayar untuk mencapai target desain yang ingin dicapai. Cuma problemnya itu kan UMKM ini kan nggak punya budget, keterbatasan juga gitu ya. Sehingga ada variabel tertentu yang kita nggak bisa paksain dong. Nah, tapi karena dia mau belajar, ya udah daripada bayar mahal ke studio desain, karena dia mampu, ya udah lu jadi diri kita dalam artian proses desainnya. Tapi harga jadi kita turunin gitu. Sehingga sepertinya dia mau bayar tapi nggak terlalu mahal. Cuma dia akhirnya dapat value dari itu belajar dari desain. Nah, jadi teman-teman mulai next sedikit lagi. Nah ini UMKM salah satunya teman-teman itu competition bikin produk. Saya dengan Kota Cimahi 100 peserta, ibu kalian gitu ya, orang tua kita gitu ya maksudnya. Dan dari kanan gitu ya bahasa Sundanya bawa iklan, ibu-ibu mau iklan bawa, ibu-ibu yang punya background bawa, ibu yang punya lighting apa tuh motor Vespa yang di pinggir jalan tuh yang layarnya apa tuh tumbler ya gitu ya di bawah gitu ya Vespa gitu ya. Dan mereka itu competition bikin produk gitu. Itu sedikit sosial project lah mungkin sebetulnya karena saya tinggal di Kota Cimahi ya, jadi sebagai pengurus gitu. Dan saya di sebenarnya di saya next lagi. Nah jadi sebenarnya Pak Ketua ya mendampingi UMKM dulu nih kan nggak semua UMKM bisa dibantu ya. Jadi kita dampingi UMKM kreatif. Nah, kenapa kreatif? Karena mau ikut proses desain. Kalau yang kreatif kan susah juga ya. Bahkan ada yang diulurin tangan kita bantu, tapi nggak mau tangan balik. Jadi nggak semua UMKM yang dibantu. Maksud saya next saja ini. Nah, sebenarnya teman-teman, cooperation itu ada UMKM yang punya activity itu sebentuk nilai gitu yang bisa kita monetisasi menjadi potensi. Kemudian juga punya bisnis yang berkelanjutan. Nah, kenapa? Karena kita nggak pilih orang yang layak dibantu kan. Nah, tapi kalau bisnisnya bukan ya cuma jualan cilok gitu ya, semua orang juga bisa bikin cilok gitu ya. Tapi kalau ciloknya isi pulsa misalnya gitu ya, siapa tahu ya beli cilok dapat pulsa gitu kan. Oh ini ada potensi bagus gitu ya, jadi contoh aja ya. Nah akhirnya kita coba agregatorkan gitu ya dengan desainer grafis teman-teman yang punya skill set dan potensi memberikan dampak. Kenapa? Karena yang saya ajak itu bukan teman-teman pindah kerja atau berubah pikiran itu tadinya mau masuk studi desain terus jadi freelancer enggak. Tapi teman-teman punya waktu di 1 jam habis pulang kerja, pulang kantor, pulang kuliah, kayak mau ngajar bimbel. Ngerti nggak? Teman-teman ada mungkin saudaranya atau orang tuanya guru di sekolah negeri, terus sekolahnya bimbel ajar. Nah aku tuh ngajarin kalian yang mau belajar. Nah mereka sadar
Buzzer tuh nyiapin berbagai macam media promosi gitu. Nah, tapi mereka bingung nih anggaran dari mana? Kan kalau mau ngeluarin jasa sering mau bayar ke studio desain, pasti ada anggaran kan ya, anggaran misalnya udah di manage setiap tahun gitu. Kalau UMKM kan per bulan maksudnya dia harian ya maksudnya gitu. Baru tahu bulan depan ada omset, misalnya nih UMKM yang di depan itu yang desainer ini Bu Ani dari dia baru akan ada uang ketika ada kalau bahasa Sundanya Ciliyah tuh mau ada banjir besar gitu. Maksudnya omset besar di bulan Ramadan. Berarti kan kalau dia mau mulai duit ada duit mereka lagi gitu. Nah kita rancang Bu untuk menuju Ramadan kita butuh ini sehingga yang dibutuhkan desainnya banner, bla kemasan, sosial media segala macam. Nah dari situ kita anggarannya berapa gitu. Nah baru dari sini saya bisa menentukan siapa nih apa yang kita kerjain. Misalnya desainer layout Instagram gitu ya. Lalu saya ajak nih, oh Kang Zari mau nih, Bang Zari ini UMKM-nya misalnya dia anggarannya segini ya, tapi kita ajakin mereka buat bantu kita ngerjain kayak gitu. Nah jadi sebenarnya Kang Zari kalau Kang Zari tertarik dengan motor tadi ada momen mau bulan Ramadan yang mereka pasti butuh sekali konten-konten anggaran juga yang harus diproduksi secepatnya, tapi tetap tidak menghilangkan value si compression tadi. Soalnya tadi ya mereka terbatas sendirian, sulit mengolah data, mencatat segala macam, termasuk di juga sudah dicatat ya gitu ya. Sehingga kita coba masuk ke sana. Saya tinggal dari aja, oh UMKM ini 10 itu yang dari desain 10. Karena ini saya kan ngajakin teman-teman bukan untuk masuk ke regular time kerja ya, karena nggak masuk kosnya kalau buat itu gitu. Saya ngajakinnya di regular time malam gitu ya, ada 4 jam atau di sekolah ada 4 jam. Mau nggak berarti sekian tapi langsung satu gitu. Jadi bukan full time ya? Iya, karena agak sulit kalau pada dasar kalau itu kau juga anggaran tidak masuk gitu. Kalau kayak teman-teman lagi yang dari desain grafis mau lulus gitu. Kalau masih SMK mungkin masuk gitu. Tapi nggak juga sih, saya kayaknya ya udah saya juga sih. Jadi kalau mau join ada ini challenge nih sini. Kayak tadi ada Vision dari Banjir, Selatan Bandung gitu ya. Ingin di redesign logonya, di redesign ini sponsor TGM ya, ingin di redesign logonya, redesign kemasannya, tapi di challenge dulu. Jadi dia cuma dapat PDF-nya aja lagi. Nah teman-teman kalau udah jadi kan, terus kan bikin di print. Aduh, gua kalau mau di print harus terus macam gitu ya. Cuma sponsornya yang penting dia dapat visual yang ya ini bagus, tinggal di dalam lagi. Nah nanti perdalamnya after mungkin akhir bulan ini gitu ya kita join gitu ya. Harapan saya teman-teman yang ada di sini tuh minimal coba dulu gitu ya. Karena kalau nggak dicoba tahu ya rasanya gitu ya. Makanya mudah-mudahan saya bisa berjodoh dengan teman-teman. Karena hari itu emang kalau goals dari startup saya ya cari resource untuk membantu UMKM. Oke, berarti cara daftarnya gimana tadi? Mau langsung menghubungi atau tinggal lanjut ke depan? Tinggal minum teh dulu. Oh, dulu. Rasain dulu gitu. Rasain dulu. Ya, rasain tuh kayak gini gitu. Terus nanti langsung menghubungkan kita ya. Oke, nanti bisa langsung hubungi lagi. Pertanyaan terakhir mungkin tadi udah duluan nih. Silakan. Dari mana? Saya rata-rata dari UPI, saya dari UPI diskusi. Saya dari juga. Saya mau nanya ke Mas. Saya mau nanya yang berkaitan dengan desain grafis. Lihat ada topik yang tadi itu desain grafis, desain grafis. Saya tertarik pertanyaan itu di sini. Jadi kan kalau buat desain grafis itu ya harus penting yang kualitas dan menurut sendiri kalau untuk orang-orang yang luar apalagi yang menyangkut ada sesuatu sama misalkan suatu saat nanti itu jadi harga pasarnya turun gitu misalkan dari situ di hadis kayak
Oke, langsung aja mungkin singkat kan. Jadi tadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa memperlihatkan value desain kita ke luar, terus kayak gimana pendapatnya kalau misalnya ternyata harga pasarnya turun, lihat dari apa nih perkembangannya? Yang tadi ya pertanyaan tadi misalnya itu orang itu ya sudah sekarang juga ada mungkin ya sekarang atau mungkin nanti harga pasar biasanya turun lah gitu. Harga pasar turun. Ya. Sebenarnya yang harus kita perhatikan itu adalah yang pertama ini kan kaitannya sama tadi yang harga pasar tadi, ada kaitannya juga sama bagaimana tadi kita memperlihatkan value. Itu adalah gimana sih akhirnya kita punya daya guna pada si desain yang kita buat. Maksudnya apa? Contohnya misal kalau mau coba untuk menawarkan jasa branding ke klien, itu tuh aku tuh gak ngomong soalnya kita branding atau kita bikin aktivasi kayak gitu, gak kayak gitu. Tapi kita tawarin bikinnya dulu, impactnya dari si branding itu apa? Contohnya gitu, misalnya ada sebuah company-nya itu kita lihat kok kayaknya approach-nya untuk terlalu tepat sama ya orang-orang yang dia jual, misalnya dia jualnya buat anak-anak tapi kemasannya belum representasikan dan segala macam. Kita bilang, Mbak, produknya bagus banget nih, gimana kalau misalnya kita bikin si produknya ini lebih anak-anak lagi, terus kita bikin medianya kayak gimana, terus kita bikin cara jualnya kayak gimana dan segala macam. Nah di situ kan akhirnya skills dari value-nya lebih kerasa ya, ketika kita memang mau dia memperlihatkan, oh maksudnya branding itu kan sebenarnya itu adalah cara paling cara lain untuk kita ngomong, kita branding sebenarnya kayak gitu kan, tapi kita lihatin impact-nya. Nah, terus gimana kalau ternyata harga pasar itu turun nih? Nah, sebenarnya kita bicara bukan ngomong soal harga pasar turun, tapi sebenarnya di depannya di kemudian hari sebenarnya bidang-bidang apa yang akan muncul sebenarnya, apa yang akan naik dan apa yang akan turun. Kayak mungkin desainer 20 tahun yang lalu belum ada yang namanya UI UX design gitu. Mungkin 30 tahun yang lalu belum ada yang namanya graphic design, baru ada yang namanya dulu itu bukan desain grafis tapi desain reklame tentang jurusannya. Terus belum ada istilah desain grafis, dulu di luar negeri namanya istilahnya graphic design gitu. Kita akan terus makin lama makin menyesuaikan diri, kita makin lama makin berubah, dan disitulah kita bisa survive. Mau itu ada naik turun harga, mau itu ada perubahan bidang dan segala macam, karena kita akan terus menyesuaikan kerjaannya kayak gimana, kayak gitu. Cara branding kita sekarang sama branding kita yang lama-lama itu beda. Terus kalau kita lihat misalnya cara kita melakukan sebuah penjelasan, kayak misalnya penjelasan sebuah desain, kita bisa bikin ini jadi lebih interaktif kayak gitu. Terus mix media banyak banget. Sama ini gimana caranya kita value-nya tetap bertahan meskipun misalnya ada harga naik turun dan segala macam. Itu adalah kita coba untuk bikin media-media baru dengan melakukan sebuah multidisiplin kayak gitu. Kayak misalnya contohnya ini yang mau ini aku taruh di sini mau nyiapin sih. Jadi ada apa, biasanya kita bisa lakuin pameran itu manjat karya, terus kita kasih deskripsi dan segala macam untuk orang-orang bisa melihat oh karyanya seperti ini, oh media kanalnya seperti ini. Gimana kalau akhirnya kita bikin interaktif dengan pamerannya? Ini adalah karya dari Kode dari Tujuh Semesta yang akhirnya mengajak banyak teman-teman studio juga untuk kolaborasi. Gimana kita bikin? Ya udah kita bikin pamerannya interaktif, gimana pas lagi orang masuk datang ke sana itu kayak orang lagi tes MBTI gitu, kayak oh kesana itu kayak orang itu kayak kamu tuh orangnya kayak gimana sih, yuk kita main di pameran ini sambil lihat karyanya, sambil baca deskripsinya. Orang kan jadi kepaksa baca deskripsinya soal kayak bukan sama dirinya sendiri gimana. Setelah dari situ ada cara jualannya, kayak oh ternyata kamu itu orangnya itu wise banget nih, tahu gak sih? Di sekitaran sini ada banyak brand-brand lokal yang memang representasinya sama kayak kamu wise. Coba datangin ke brand ini. Kita mau ninggalkan sesuatu begitu. Itu adalah cara baru yang mungkin kita 5-6 tahun yang lalu nggak tahu ada cara kayak gini. Ini caranya kita bisa survive. Sebenarnya yang bisa kita jawab itu sih. Beda ya soal kamera gitu. Kalau kita bisa menyesuaikan. Oke, thank you banget.
karena forum kita terbatas terus gitu ya, kayak ini. Ya, perlu bikin forum ya untuk kelanjutan nanti. Teman-teman tadi banyak banget kayaknya yang belum sempat bertanya. Nanti bisa nanya. Mana nih boleh sambil kasih tahu mungkin kira-kira setelah ini ada apa, bisa mencari arah-arah ini gimana? Kalau dari kita sih sebenarnya bisa, yang pertama yang paling gampang follow Instagram aku. Instagramnya nama asli kok jadi lihat tadi masalah. Terus bisa ngecek studio, terus kebetulan studio aku juga mau ada pameran yang tadi yang kamu ceritain itu kita kerja sama sama semesta. Itu untuk umumnya sih dibukanya minggu depan ya. Jadi untuk umum sih dibukanya minggu depan itu kita bisa ngobrol di sana. Atau kalau paling cepat ya nanti habis formal ini kalau turun kita ngobrol aja sih sebenarnya. Boleh. Oke, kalau dari aku benar kata Mas Teo tadi, cek aja Instagram sama sesuai namanya dan Nova juga. Tapi kalau misalkan kalian penasaran bisa datang ke kantor kita juga di Cihapit. Dekat ini sih, dekat Bidar. Kalau kalian tahu ya biasanya dekat desain grafis tahu Di Google Map lah ya. di Google Map. Cari aja namanya KPP dengan senang hati. Itu bisa di situ. Untuk perkembangan kayak digital itu kalau banget buat ngobrolin itu. Terima kasih semua. Oke, thank you Kang Moga. Kayak Pak. Saya nanya Kang Moga. Kang Moga belum ditanya. Nanti langsung Pak. Oke, mungkin kalau konsisten ya. Teman-teman sebenarnya hari ini sampai setengah 8, tapi karena tadi hujan dan akhirnya jamnya jadi terlalu mepet ya kayak jam 5, terus juga tadi ada di proses kerjaan masalah pitching. Jadi mungkin aku kembali ke teman-teman ya kalau mau nanti lanjut lagi ngobrol soal mandiri gitu ya. Mungkin kita mau diskusi aja kan. Jadi ada di workshop cuma kalau sedikit juga kan kayak kurang gitu ya. Jadi kita langsung ngobrol aja. After ini cuma kalau kayak mau langsung pulang tinggal dikejar aja ya sampai ikut mobilnya gitu misalnya gitu kan ke arah ini atau lagi terus kan itu yang makanya tapi kalau dengan saya after ini kita ngobrol lagi cuma kalau mau ngobrol di dalam lewat WhatsApp itu nanti kita bisa jalan dulu gitu ya tapi yang jelas kalau nggak salah ada ini kan bagus ada hadiahnya ya hari ini berapa sih? Oh iya, ya ada beberapa juga, jadi jangan dulu pulang ya, sholat maghrib dulu mungkin ya, lalu beberapa kita bagiin, after sholat dulu kan. Oh iya, kamu mau foto ya? Ya, tapi ada yang udah bertanya juga dapat bingkisan boleh bertanya dulu. Nanti kan bertanya. Silakan dulu. Oh iya. Jadi foto terus ada bingkisan mungkin ya, kayak gitu. Tapi yang jelas teman-teman kalau kita mau kolaborasi, intinya mah ngobrol. Nah, kalau nggak ngobrol, kita nggak akan tahu apa yang kita pilih. Nah, saya berharap di situ orang-orang yang membahas ide ya, bukan membahas kejadian yang lain. Karena kalau membahas kejadian yang lain itu kita kemudian yang akan baik kalau kita sampaikan sekarang mau saya kayak ini ya, kita tuh dari jawaban kita saja. Ya, boleh. Boleh. Ya, jadi teman-teman kita tadi baru aja diskusi soal redesign elaborasi ya, adaptasi fungsi peran dan peluang desainer grafis di digital graphic economy. Ternyata banyak banget, jadi desainer grafis itu bukan cuma soal desain grafis aja, banyak hal yang perlu kita pelajari juga dan kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan digital saat ini gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih pengen explore sebetulnya dunia digital itu apakah cuma soal desain grafis, apakah soal layar sebetulnya, teman-teman ada yang ingin explore juga tentang data misalnya, data science, atau teman-teman juga ada yang mau explore tentang bagaimana sih konsep desa digital misalnya, atau bagaimana coding yang lain, digital marketing di pemerintah Pemprov Jawa Barat juga kita ada komunitas namanya Jabar Digital Community. Kalau teman-teman pengen tahu informasi tentang Jabar Digital Community, teman-teman bisa buka digital.jabarprov.go.id. Nanti teman-teman tinggal buka bagian komunitas apa
atau teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya @gender_digital_center. Atau bikin komunitas sekarang ya. Boleh, kalau misalnya habis ini teman-teman mau bikin komunitas dan ternyata ada tulisannya dengan digital, let me know kalau misalnya bisa dikolaborasikan dengan Jabar Digital Community, teman-teman bisa jadi bagian dari Jabar Digital Community. Jadi Jabar Digital Community itu isinya adalah aktivis-aktivis komunitas-komunitas yang ada hubungannya dengan digital yang ada di Jawa Barat. Jadi begitu teman-teman ya akan cuma ngobrolnya sama teman-teman aja, tapi ada yang dari Tasik dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin sekalian closing juga ya di hari ini. Tadi juga kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan setelah ini silahkan langsung menuju akan aja jadi you can. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh termasuk tadi selamat juga teman-temannya tadi ada Tanya. Akhir